Bagaimana mungkin ada warga negara mati di tangan petugas, 6 orang, bukan penjahat, bukan pencopet, bukan perampok, bukan penggarong, bukan pula teroris, mati dalam sebuah insiden atau bentrok dengan aparat dan presiden bergeming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Kali ini masih breaking news dan saya ingin mengulas pernyataan keras dari seperti biasa Amin Rais ya, sebagaimana dimuat di Glora News. Amin Rais marah, ultimatum Jokowi, semua itu bermuara kepada Anda. Glora News, glora.co. Pendiri Partai Umat Amin Rais mengecam tindakan penembakan simpatisan Habib Rizik. Kejadian penembakan itu membuat 6 anggota FPI tewas tertembak. Melalui kanal YouTube Amin Rais Official, dia memberikan pendapat mengenai tragedi penembakan 6 orang anggota FPI itu. Dalam video yang diunggah berjudul "Jangan Bermain Dengan Nyawa" pada Senin 7/12/2020, dia memberikan pendapat dengan berceramah sesuai dengan dalil yang ada di kitab suci Al-Quran. Saudara-saudaraku, saya ingin memberikan pendapat saya tentang kejadian yang amat sangat mengejutkan, yaitu lenyapnya 6 nyawa dari Laskar FPI di sekitar tol Cikampek. Saya tidak akan mengatakan mana yang benar, mana yang salah, ujar Amin Rais, seperti dikutip suara.com Selasa 8 Desember 2020. Menurut Amin Rais, berdasarkan Al-Quran, nyawa manusia jauh lebih berharga daripada nyawa hewan. Ya sudah pasti ya. Selanjutnya dia berpesan kepada TNI Polri untuk mengingat keberadaan rakyat. Teman-teman Polri, teman-teman TNI, renungkan baju seragam Anda yang gagah itu, tank, pesawat terbang, helikopter, kemudian juga peluru, pistol, dan lain-lain itu, semua datang dari rakyat, ungkapnya. Dia bahkan mengungkit nyawa yang lenyap di daerah lain seperti Aceh dan Papua akibat tragedi berdarah itu. Dia menyebut rezim ini sudah sangat zalim. Ini pertanda bahwa memang rezim ini sudah sangat dolim. Jadi masih ada waktu untuk bertobat, ujarnya. Di akhir video, Amin meminta Presiden Jokowi untuk mengendalikan kejadian ini. Jadi Mas Jokowi, wah benar-benar gaya Solo ya, marah pun pakai mas. Ini imbauan saya kepada Anda. Tolong Anda kendalikan, karena semua itu bermuara kepada saudara Jokowi, ujarnya dengan nada marah. Maaf kalau saya kelihatan agak marah, memang saya emosi, lanjutnya. Kejadian berdarah ini membuat sejumlah politisi mengeluarkan argumennya, sebab diduga banyak kejanggalan atas kejadian tersebut. Ya, Sobat RH sekalian, kalau kita mengikuti dan mendalami soal ini, ya memang bisa bergemuruh di dalam dada ini karena melihat kejanggalan-kejanggalan yang ada. Rasanya banyak hal-hal yang tidak adil, banyak hal-hal yang fakta tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Tetapi kita kan harus menunggu hal yang sebenarnya. Tapi sekali lagi harus dari tim independen. Kalau saya mengatakan apa yang disampaikan kedua belah pihak itu adalah klaim sepihak masing-masing. Tentu mereka ingin membela dirinya masing-masing sebagai pihak yang benar. Terlebih polisi yang merupakan penegak hukum yang dibebankan tanggung jawab dan kewajiban atas nama negara untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Jadi tugas Polri itu bukan melontarkan peluru kepada orang yang tidak bersalah sama sekali, tapi justru peluru itu untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Bahkan kepada penjahat sekalipun
Tidak boleh polri sembarangan. Kalau ada kesempatan untuk melumpuhkan, maka lumpuhkan tanpa harus menghilangkan nyawa yang bersangkutan. Sobat Era sekalian, sayang sampai video ini dibuat, Presiden Jokowi sepertinya bergeming. Bergeming ya, bukan tidak bergeming, tapi bergeming itu diam saja artinya. Presiden Jokowi bergeming, tidak mengeluarkan statement atau pernyataan apa-apa. Dalam video sebelumnya saya mengatakan Presiden Jokowi begitu inginnya mengucapkan belasungkawa kepada seorang penyanyi, seorang seniman yang meninggal dunia tahun ini. Kebetulan sang seniman adalah pendukung presiden dalam perhelatan Pilpres. Kita ketahui dari misalnya kehadiran dia dalam event-event atau acara-acara di mana itu merupakan kampanye Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden baik 2014 maupun 2019. Tetapi kita tidak mendengar Presiden Jokowi berduka atas tewasnya 6 orang ini. Apakah Presiden Jokowi juga berpikir bahwa 6 orang ini juga merupakan kriminal, orang yang pantas mati, orang yang tidak punya martabat hidup di republik ini? Sobat RH sekalian, Presiden Jokowi sebagai elected presiden, orang yang dipilih oleh rakyat, terlepas ada kontroversi soal kecurangan dan kekurangan Pilpres, itu soal lain, tapi beliau adalah orang yang sudah disumpah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, menjalankan kewajiban sebagai presiden, antara lain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Bagaimana mungkin ada warga negara mati di tangan petugas, 6 orang, bukan penjahat, bukan pencopet, bukan perampok, bukan penggarong, bukan pula teroris, mati dalam sebuah insiden atau bentrok dengan aparat, dan presiden bergeming, tidak memberikan statement apa-apa, dan bahkan menyerahkan hal ini kepada Polda Metro Jaya yang merupakan pihak yang saat ini sedang dipertanyakan apakah memang sudah melakukan sesuatu dalam hal terjadinya penembakan atau yang menyebabkan tewasnya 6 orang ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku atau tidak. Bahkan saya katakan, kalaupun dia seorang kriminal, dia membawa senjata pula, tidak pantas dan tidak boleh orang dibunuh, ditembak. Karena itu petugas harus melumpuhkannya. Karena itulah kita harus menunggu, dan ini harus dari presiden sendiri yang mengambil inisiatif sebagaimana permohonan Amin Rais. Walaupun sampai titik ini saya meragukan Presiden Jokowi akan memberikan pernyataan atau bergerak dengan cepat untuk mengungkapkan kasus ini, tapi paling tidak sebagai warga negara saya tetap berharap Presiden Jokowi turun tangan. Presiden Jokowi membentuk tim independen. Presiden Jokowi memulihkan kepercayaan masyarakat yang hari-hari ini pasti tersakiti, pasti merasa banyak keanehan-keanehan dan pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan, tanpa bermaksud menuduh, tanpa bermaksud membenarkan. Bagi rakyat Indonesia, bagi kita semua, yang penting duduk masalahnya harus jelas dan terang benderang, agar kita semua puas, semua bisa disadarkan, semua bisa dingin, dan semua bisa menerima dengan ikhlas apa yang terjadi, dan berjanji tidak akan berusaha membuat ini terjadi lagi, baik dari pihak kepolisian maupun pihak FPI. Sobat Era sekalian, mudah-mudahan di tengah kediamannya akan ada suara dan tindakan dari seorang presiden yang dipilih oleh rakyat, yang sudah menjabat untuk periode yang kedua. Yang penting tetap
channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.